Pernahkah kalian merasa tidak diinginkan? Merasa diabaikan dunia karena fisik yang tidak sempurna, atau karena tidak punya harta? Di Madinah, ada seorang pria yang merasakan itu setiap hari. Namanya Julaibib. Dia tidak setinggi orang Arab lainnya. Kulitnya hitam legam. Orang-orang Madinah menyebutnya damin atau buruk rupa. Nasabnya tidak jelas. Sukunya tidak diketahui. Bagi masyarakat Arab yang memuja ketampanan dan garis keturunan, Julaibib tidak punya itu. Dia tidak punya rumah. Lantai masjid adalah kasurnya, dan lengan adalah bantalnya. Tidak ada wanita yang meliriknya, tidak ada orang tua yang mau menjadikannya menantu. Tapi, tahukah kalian, pria yang dihina dunia ini justru membuat Nabi Muhammad merasa sangat sedih saat kematiannya. Sebelum kita masuk lebih dalam ke kisah yang luar biasa ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini agar kami bisa terus berbagi kisah-kisah inspiratif lainnya. Klik tombol like jika Anda mencintai kisah ini, berikan komentar terbaik Anda di bawah. Dan pastikan Anda sudah subscribe serta menyalakan lonceng notifikasi. Dukungan sederhana dari Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Julaibib mungkin hina di mata manusia, tapi dia permata bagi Rasulullah. Julaibib sering duduk di majelis Nabi, mendengarkan setiap kata beliau dengan mata berbinar. Hanya di dekat Nabilah, ia merasa dimanusiakan. Suatu hari, Nabi bertanya dengan lembut, "Wahai Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Julaibib tersenyum pahit. "Siapakah yang mau menikahkan putrinya denganku, wahai Rasulullah? Aku ini buruk rupa dan miskin." Nabi tersenyum dan menjawab, "Di sisi Allah, engkau tidaklah hina." Nabi mengulang pertanyaan itu 3 kali di hari yang berbeda. Dan 3 kali pula, Julaibib menjawab dengan kerendahan dirinya. Hingga akhirnya, Nabi tidak bertanya lagi. Nabi Muhammad menarik tangan Julaibib dan berkata, "Aku yang akan melamarkan wanita untukmu." Menindaklanjuti janjinya dengan Julaibib. Akhirnya Nabi Muhammad pergi ke rumah salah satu pembesar Ansor yang kaya dan terhormat. Hari itu Nabi Muhammad hendak melamarkan seorang gadis yang salehah untuk Julaibib jadikan istri. Nabi Muhammad tampak berhenti di depan pintu rumah seorang pembesar Ansor. Rumahnya tampak mewah dibandingkan rumah-rumah lain di sekitarnya. Sang ayah menyambut dengan gembira betapa mulianya kami dikunjungi Rasulullah. Nabi berkata, "Aku ingin melamar putrimu." Pembesar Ansor tersebut hampir melompat kegirangan. "Allahu Akbar, tentu saja wahai Rasulullah, ini adalah kehormatan terbesar bagi kami." Ia mengira Nabi melamar untuk dirinya sendiri. Tapi Nabi menggeleng, "Bukan untukku." "Lalu, untuk siapa?" tanya sang pembesar Ansor tersebut bingung. "Untuk Julaibib," jawab Nabi sambil menunjuk pria yang tidak terlalu tinggi itu di sebelahnya. Hening. Wajah sang ayah berubah pucat. Ibunya berteriak dari dalam, "Untuk Julaibib, tidak, demi Allah, tidak. Kami telah menolak lamaran bangsawan demi anak kami.
Masa kami berikan pada Julaibib, kata istri dari pembesar Ansor tersebut. Di tengah perdebatan itu, keluarlah sang putri, gadis yang cantik jelita dan saleha. Ia mendengar percakapan itu. "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah?" tanyanya lembut namun tegas. "Jika Rasulullah yang memintanya, maka nikahkanlah aku. Allah tidak akan menyia-nyiakanku." Masya Allah, di saat orang tuanya melihat fisik, gadis ini melihat perintah Nabi. Ia menerima Julaibib bukan karena cinta pada pandangan pertama, tapi karena ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Akhirnya, pernikahan dilangsungkan. Hanya kesederhanaan yang ada pada pernikahan tersebut. Tidak terlihat berlebihan ataupun bermewah-mewahan. Para sahabat iri dan berkata, "Demi Allah, tidak ada wanita Ansor yang lebih banyak berinfak dan lebih berkah hidupnya daripada wanita itu kelak." Namun, takdir berkata lain. Belum sempat Julaibib menyentuh istrinya, belum sempat mereka menikmati malam pertama, terdengarlah seruan dari luar sana. "Wahai kuda-kuda Allah, berperanglah." Panggilan jihad berkumandang, Madinah diserang. Apa yang dilakukan Julaibib? Apakah dia berkata, "Tunggu sebentar, aku pengantin baru"? Tidak, dia melompat, menyambar pedangnya, dan berlari menuju barisan perang, meninggalkan istri cantiknya yang belum disentuhnya demi menyambut panggilan Allah. Dari sahabat Julaibib mengajarkan kita jika ajakan untuk berperang merupakan kewajiban untuk setiap laki-laki. Tak terkecuali pengantin baru seperti Julaibib. Julaibib menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan rasa cintanya pada Allah dan Rasul-Nya. Di medan perang, Julaibib bertarung seperti singa. Fisiknya yang kecil membuatnya lincah. Ia menebas musuh satu persatu. Ia membunuh 7 orang kafir sebelum akhirnya tombak musuh menembus tubuhnya. Perang usai. Umat Islam menang. Nabi bertanya pada sahabat, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Mereka menjawab, "Fulan, Fulan dan Fulan," menyebut nama-nama pembesar. Nabi bertanya lagi, "Tapi aku kehilangan Julaibib, carikan dia untukku." Mereka menemukannya tergeletak di samping 7 musuh yang dibunuhnya. Wajahnya penuh debu dan darah. Rasulullah datang, mengangkat kepala Julaibib dan meletakkannya di pangkuan beliau. Bukan di tanah, tapi di paha manusia termulia, air mata Nabi menetes. Dengan suara bergetar, Nabi bersabda kalimat yang membuat iri seluruh penduduk bumi. "Ya Allah, dia membunuh 7 orang, lalu dia terbunuh. Dia adalah bagian dariku, dan aku adalah bagian darinya." Kalimat itu diulang 3 kali. Rasulullah sendiri yang menggali liang lahatnya. Rasulullah sendiri yang menggendong tubuhnya masuk ke kubur. Julaibib, yang hidupnya tidak dipandang,
Wafatnya dipangku oleh Nabi dan disambut bidadari surga. Hari ini Julaibib mengajarkan kita, jangan pernah minder dengan fisik atau status duniamu. Jika kalian meneteskan air mata mendengar kisah ini, ketahuilah bahwa hati kalian masih lembut. Tulis di kolom komentar, "Ya Allah, kumpulkan aku bersama Nabi dan Julaibib di surga," sebagai doa kita bersama. Jangan lupa like video ini agar algoritma menyebarkan kisah mulia ini ke lebih banyak orang. Dan subscribe untuk tidak ketinggalan kisah sahabat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.